Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Lulu Munawarah dan teman-teman saya Ardi Muzaki Rosandi dan Muhammad Ilyas Oktareza ingin mempresentasikan materi tentang kurban dan akikah. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban, yang berarti dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan al-dahiyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Terdapat dalam dalil Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 dan pada surat Al-Hajj ayat 36. Hukum berkurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat disarankan bagi orang yang mampu melakukannya. Lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibashi yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Selanjutnya, latar belakang kurban. Jadi ketika itu teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Ia bermimpi menyembelih sang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Lalu ketika ia terbangun, ia bercerita tentang mimpinya tersebut. Dan setelah si anak mendengar mimpi dari sang ayah, ia langsung meminta untuk ayahnya melaksanakan mimpi tersebut, karena ia yakin bahwa mimpinya itu bukan sembarangan tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'Allah minas sabirin. Artinya, maka tatkala anakmu itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Lalu keesokan harinya Ismail alaihissalam mengikhlaskan hati untuk menyerahkan diri disembelih oleh sang ayah untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mimpi itu dilaksanakan. Namun saat Nabi Ibrahim ingin menyembelih sang anak, tiba-tiba Ismail tergantikan oleh seekor domba. Jadilah Ismail terselamatkan dari persembelihan dan domba itu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sejak hari itu terjadi dan seterusnya sampai sekarang dirayakan sebagai Hari Raya Idul Adha. Lanjut, ada syarat-syarat kurban.
kurban harus hewan ternak, yaitu contohnya seperti unta, kambing, sapi, kerbau, seperti itu. Lalu yang kedua, hewan sudah mencapai usia kurban. Contohnya kambing itu 1 tahun, sapi kerbau itu 2 atau sampai 5 tahun. Dan yang ketiga, hewan harus bersih tanpa cacat. Jadi kalau hewan kurbannya ada yang pincang atau buta, itu tidak sah karena tidak termasuk syarat-syarat kurban. Lalu yang terakhir, yang keempat, penyembelihan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Untuk kurban disyaratkan tidak disembelih sebelum terbit matahari pada hari Idul Adha. Sesudah itu boleh menyembelihnya di mana saja yang termasuk hari-hari tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik itu yang tadi ya, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, baik malam maupun siang. Setelah 3 hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihannya. Lalu untuk tempatnya tersendiri yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan tempat sholat id diselenggarakan. Seperti itu. Berdasarkan perintah dari Allah Ta'ala sendiri, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Surat Al-Hajj. Ayat ini menunjukkan bahwa pemilik hewan kurban berhak memakannya lalu dibagikan untuk orang sengsara dan fakir. Mereka adalah pihak yang lebih utama untuk mendapatkannya, selain mereka pun boleh mendapatkannya walaupun bukan prioritas. Hikmah kurban bagi orang yang berkurban: pertama, menambah kecintaan kepada Allah; kedua, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah; yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah; yang keempat, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Bagi penerima daging kurban, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bertambah semangat bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang. Pengertian akikah. Menurut bahasa, akikah artinya memotong atau memisahkan. Menurut para ulama, pengertian akikah secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, akikah adalah nama sesuatu yang disembelihkan pada hari ketujuh, yakni hari mencukur rambut kepalanya, yang disebut akikah dengan menyebut sesuatu yang ada hubungannya dengan nama tersebut. Hukum akikah. Menurut Daud Az-Zahiri dan pengikutnya, akikah hukumnya wajib, sedangkan menurut jumhur ulama, hukum akikah adalah sunnah. Menurut Abu Bakar Jabir katakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi orang yang mampu melaksanakannya, yaitu bagi orang tua anak yang dilahirkan. Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa hukum akikah adalah ibadah, artinya tidak wajib dan tidak sunnah. Selanjutnya syarat-syarat akikah. Nah, yang syarat-syarat akikah itu pertama dilihat dari umurnya. Nah, kalau dari umurnya itu hewan akikah sama korban itu sama aja. Yang kedua itu kalau sembilan akikah itu dipotong mengikuti sendinya dan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah itu sebagai fidyah. Yang ketiga itu sunahnya itu dimasak, disajikan ke fakir, miskin, dan sanak keluarga atau bahkan tetangga. Nah, kalau 4 itu pembagian dari anak laki-laki sama anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu disunahin 2 ekor kambing. Nah, kalau misalkan perempuan itu 1 ekor. Kemudian jenis dan syarat akidah.
Yang pertama, tipe hewan yang diperlukan untuk akikah itu jenis hewan mamalia kecil seperti kambing, domba, dan biri-biri. Nah, yang kedua, jenis kelamin kambing untuk akikah bisa berjenis jantan atau bahkan betina. Itu sama aja, nggak ada masalahnya juga. Berdasarkan hadis Nabi dari jalan Ummu Qurs, tidak mudorot bagi kamu apakah kambing laki-laki atau kambing perempuan. Yang ketiga, itu umur kambing untuk akikah itu sendiri dikiaskan dengan umur kambing kurban. Nah, yaitu untuk domba atau biri-biri cukup 1 tahun atau kurang sedikit. Nah, kalau misalkan kambing biasanya cukup 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nah, sifat dan penampilan kambing itu sama-sama kayak sama hewan kurban gitu, maksudnya nggak ada yang sehat dan bagus, nggak ada cacat dan sakit tadi ya. Nah, terus waktu akikah itu dilaksanakan sebaiknya pada hari ke-7 setelah kelahiran, sekaligus ngasih nama ke anaknya. Nah, kalau misalkan hari ke-7 udah lewat, hari ke-14-nya. Nah, tapi kalau misalkan hari ke-14 juga lewat, maka ke hari ke-21 sesuai sama dalam hadis Rasulullah SAW, akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21 itu sesuai hadis Tirmizi. Nah, hikmah dari akikah nih yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, itu mengandung unsur perlindungan dari mara bahaya gitu, dari gangguan-gangguan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Nah, yang ketiga, merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Nah, yang keempat, itu bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga itu sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kedua. Nah, terima kasih.